A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati Antv, berjumpa lagi bersama saya Abu Marlo. Mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai lifestyle hidup kita. Kita akan membahas lagi tentang Al-Qur'an, kita akan mengkaji lagi tentang Al-Qur'an. Oleh karena itu, ambil Al-Quran terjemahannya, ambil catatannya, siap kita sama-sama belajar. Sekali lagi, di sini saya bukan bertindak sebagai guru, kita tidak ada guru dan murid, kita akan sama-sama belajar. Seperti biasa, pembelajaran kita akan kembalikan kepada pedoman. Kita buka dulu, surat 45 ayat 20, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Silakan terjemahannya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Pedoman bagi manusia. Lanjut. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Bahkan lebih ditekankan lagi oleh Allah. Kita buka lagi surat 16 ayat 89. Silakan. 16 ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Oke, silakan terjemahannya. Dan ingatlah. Dan ingatlah. Lanjut. Akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Oke, lanjut, perhatikan. Dan kami datangkan kamu Muhammad. Lanjut. Menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Terus? Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Tahan. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Lanjut. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi kita bagaimanapun, apapun, kalau ingin mendapatkan penjelasan yang terbaik, kembali kepada Al-Quran. Lanjut. Dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Oleh karena itu, mari kita selalu kembalikan apapun kembali kepada Al-Quran, karena semuanya harus kembali kepada Al-Quran. Hari ini pertanyaannya, kira-kira kalau ditanya karunia terbesar Allah itu apa? Kira-kira teman-teman akan menjawab apa? Kalau saya tanya karunia terbesar Allah yang pernah dirasakan apa kira-kira? Sehat. Selain sehat? Iman. Selain iman? Umur, rezeki, apapun. Mungkin pemirsa di rumah juga punya banyak jawaban. Ketika ditanya apa sih karunia terbesar yang diberikan oleh Allah? Tapi ada satu hal, jangan-jangan hari ini kita mencari karunia yang dianggap besar, tapi jangan-jangan apa yang kita cari masih merupakan karunia yang kecil. Nah, oleh karena itu, jangan sampai hidup di muka bumi ini kita habiskan waktu, sehingga nanti ketika waktu kita udah habis, jangan-jangan di hari itu kita baru mendapatkan sesuatu yang kecil. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas apa sih karunia terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kita lihat surat 2 ayat 269, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Oke, silakan. Allah menganugerahkan al-hikmah. Allah menganugerahkan al-hikmah. Kira-kira teman-teman kalau dengan hikmah itu apa sih? Pelajaran. Kan seringnya sekarang pemirsa di rumah juga mungkin pernah, udah kalau ada orang yang dapat musibah, ambil aja hikmahnya.
Terus tapi jangan-jangan ketika ditanya hikmah itu apa, udah yang penting hikmah aja gitu ya. Ini jangan sampai seperti itu. Karena di sini jelas nih, ulangi lagi. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menganugerahkan al-hikmah. Nah, ini jelas sekali nih. Hikmah. Jadi hikmah ini adalah kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran. Lanjut. Kepada siapa yang Dia kehendaki. Kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi pertanyaannya, apakah setiap orang mendapatkan hikmah? Tidak. Belum tentu. Karena orang yang mendapatkan hikmah adalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi pertanyaannya, orang dia mendapat hikmah atau dia tidak mendapatkan hikmah, yang menentukan siapa? Allah. Emang paling enak nyalahin Allah terus. Ulangi lagi ayatnya. Ya, ulangi lagi ayatnya. Allah menganugerahkan al-hikmah. Allah menganugerahkan. Berarti Allah tugasnya menganugerahkan atau menentukan? Menganugerahkan. Berarti yang menentukan saya dapat hikmah atau saya tidak dapat hikmah siapa? Diri sendiri. Jadi mohon maaf, banyak orang yang masih berpikir ketika alhamdulillah kamu ini dapat hikmah dan hidayah. Seakan-akan hikmah dan hidayah itu ketika lagi kita jalan-jalan di mall, masuk sendiri gitu. Masuk aja kita, masuk ke dalam pikiran kita. Tidak seperti itu, karena butuh proses. Nah, oleh karena itu, lanjut ayatnya. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, lanjut. Ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Jadi karunia yang besar, karunia yang banyak ketika seseorang mendapatkan apa? Hikmah. Makanya lanjut ayatnya. Dan hanya orang-orang yang berakalah. Balik lagi. Hanya orang yang menggunakan akal. Lanjut. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah, oleh karena itu pemirsa, ternyata karunia terbesar itu ketika saya, pemirsa di rumah, teman-teman di sini mendapatkan hikmah. Apa itu hikmah? Bagaimana cara menggapainya? Kita akan bahas setelah yang satu ini.